Pria itu menerima perjodohan yang diatur oleh orang tuanya dan ia harus rela meninggalkan kekasihnya yang paling ia cintai. Dan saat tiba di momen ijab kabul, ia mendadak terdiam, pikirannya dipenuhi bayangan mantan kekasihnya. Beruntung penghulu sigap mengingatkan sehingga situasi canggung itu tidak berlarut-larut. Di sisi lain, mempelai wanita bernama Tari tampak sama sekali tidak menyadarinya bahwa pria yang menikahinya hanya memenuhi keinginan orang tuanya, bukan atas dasar cinta. Dengan penuh kebahagiaan, Tari terus tersenyum polos, bahkan tanpa sadar bahwa pria itu tak menampilkan satupun senyuman sepanjang prosesi pernikahan. Tanpa diduga, Sarah mantan kekasihnya datang di pesta tersebut. Usai pesta, Tari mulai hidup satu atap dengan pria itu. Namun sejak langkah pertamanya di rumah tersebut, Tari sudah diperlakukan dengan dingin. Baru memasuki rumah, pria itu langsung memintanya tinggal di kamar tamu. Saat Tari bertanya mengapa kita tidak berbagi kamar layaknya pasangan suami istri, pria itu memilih diam dan masuk ke kamar pribadinya. Saat membaca pesan ucapan dari Sarah, hatinya semakin remuk. Dalam kemarahannya, ia melepas cincin pernikahan dan melemparkannya begitu saja. Tak berhenti di situ, saat malam hari ia menyiapkan sebuah surat perjanjian. Isinya menyatakan, pernikahan ini hanyalah kesepakatan formal. Aku tidak mencintaimu. Selama setahun ke depan, kita akan hidup terpisah. Kau di kamar tamu, aku di lantai atas, dan kamu dilarang mendekatiku tanpa izin. Tari yang membaca perjanjian itu hanya bisa terdiam, mencoba memahami maksud sebenarnya. Saat ia bertanya tentang istilah hidup terpisah, pria itu dengan nada keras menegaskan, jangan berbuat macam-macam. Kalau kau melanggar, aku tidak akan segan bertindak tegas. Diam dan patuhi. Tari benar-benar tidak mengerti mengapa kamu mempermainkan ikatan suci ini. Apakah kamu tidak memikirkan keluarga kita? Namun, pria itu tetap menunjukkan sikap dinginnya. Bahkan, dengan enteng ia berkata, kalau tak terima, gugat cerai saja ke pengadilan. Tari hanya bisa menundukkan kepala, berdoa dalam hati meminta petunjuk. Meski dilukai, ia tetap memasakkan makanan untuk suaminya. Sayangnya, niat baik Tari berakhir dengan kemarahan. Pria itu malah mengusirnya ke lantai bawah, menegaskan bahwa lantai 2 adalah ruang pribadinya. Keesokan harinya, walaupun hatinya masih terluka, Tari tetap bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan dengan harapan bisa sedikit mencairkan kebekuan di antara mereka. Tetapi usahanya sia-sia. Pria itu tetap memperlakukannya dengan dingin dan tidak peduli. Meskipun begitu, Tari tidak menyerah. Begitu mengetahui bahwa besok adalah ulang tahun suaminya, ia dengan penuh semangat menyiapkan kejutan. Namun yang tidak ia tahu, di saat yang sama, pria itu justru sedang bersama Sarah. Ia menggenggam tangan Sarah dan berkata penuh harap, tunggu aku 1 tahun lagi. Setelah itu, aku pasti akan menikahimu. Sementara itu, di rumah, Tari tetap setia menunggu kepulangan suaminya. Namun hingga larut malam, sosok yang dinantikannya tak juga muncul. Bersikap baik di saat dilukai adalah bukti bahwa hatimu lebih kuat daripada rasa sakitmu. Saat pernikahan dijadikan sandiwara, maka yang hancur bukan hanya cinta, tapi juga kehidupan seseorang yang tulus mencintaimu.